Selamat sore anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak berada ya. Tante menyapa dari sini untuk semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online di Gereja Kristus Kasih. Selamat beribadah ya. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan atas kasih setiamu. Tante undang anak-anak bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami sampai pada pagi hari tadi. Kami bisa membuka mata, kami bisa bernafas, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami semua dimanapun kami berada. Engkau urapilah kami Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan, Engkau tolong kami semua bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik, dengan tertib. Kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengusirkan segala kuasa setan, iblis, roh-roh main-main, tidak sungguh-sungguh yang mau mengganggu kami. Kami usirkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi segala roh jahat, setan, roh main-main, Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, Engkau berikan hati yang baik. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah sekolah minggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk kembali, kita akan menyanyikan lagu berikutnya, Yusak Yusak Panglima Israel. Tetap berdiri ya. Kita lanjutkan puji-pujian kita dengan lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Anak-anak perhatikan, nanti waktu kata Haleluya, anak-anak angkat tangan, gini ya. Haleluya, Puji Tuhan, tepuk tangan ya. Jadi kalau tadi Yusak dengan bangsa Israel, Yusak itu Yosua ya anak-anak, merebut Yeriko yang di tembok tinggi. Mereka mendapatkan kemenangan, bersorak, haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan. Ayo. Mulai ya. Haleluya, 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 haleluya.
kembali. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pengumuman ya untuk semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online di gereja. Sedapat mungkin anak-anak yang tidak ada halangan, tidak sakit, tidak ada keperluan apapun atau tidak di luar kota, ikutlah kebaktian sekolah minggu di gereja. Tidak secara online, tapi secara offline atau onsite. Untuk yang di Surabaya jam 9:15, yang di Malang jam 10, yang di Medan jam 10:15, dan yang di Jakarta jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan setiap kali anak-anak beribadah, entah itu offline atau online, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Dan untuk anak-anak yang online, ibadahnya, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelasnya KZYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu, Selasa, Kamis, atau yang di Medan hari Jumat, dan seterusnya, dimanapun anak-anak berada, tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, tetapi anak-anak harus duduk manis ya, bersama dengan orang tua, kakaknya, atau omanya. Duduk manis, waktunya memuji Tuhan ya memuji Tuhan, waktunya mendengarkan firman ya mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, tertib ya. Itu pengumumannya. Kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Mari Tuhan Berfirmanlah. Anak-anak bangkit berdiri semua, siapkan hati untuk berdoa ya. Tutup matanya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita berdoa ya, sungguh-sungguh sikapnya, tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih mau memperdengarkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami, Tuhan pasti menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau urapilah guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong supaya bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kami persiapkan hati kami, hati yang lembut, mau menerima firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak duduk, persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Tidak ada mainan di sebelahnya, tidak ada makanan minuman di sebelahnya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis ya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Tembok Yeriko runtuh, Rahab selamat. Semua pembacaan ayat nanti akan diambil dari kitab Yosua di Perjanjian Lama ya. Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel saat itu. Saat itu Tuhan berjanji
bahwa bangsa Israel akan menduduki tanah perjanjian. Karena itu, Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk mengamat-amati kota Yeriko. Yang namanya pengintai atau mata-mata itu tentunya bekerjanya diam-diam ya anak-anak ya. Tidak ingin orang lain apalagi musuh tahu. Akhirnya mereka sampai ke rumah Rahab dan tidur di situ. Tetapi Raja Yeriko itu penguasanya kota Yeriko yang mau dikalahkan itu ya. Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko. Maka raja mengutus prajurit untuk mencari 2 pengintai Israel itu. Karena rajanya nggak mau sampai ketahuan ya kan. Jadi pengintainya dicari supaya mereka nggak bisa kasih kabar kepada Yosua. Kemudian Rahab, kan tadi pengintainya kan tiba di rumahnya Rahab ya kan. Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu di timbunan batang rami di atas sotoh rumahnya. Kenapa ya kok Rahab mau menyembunyikan pengintainya orang Israel? Kan orang Israel itu kan musuhnya orang Yeriko. Rahabnya tinggal di Yeriko. Rahab mau menyembunyikan 2 pengintai orang Israel karena Rahab itu tahu Israel itu pasti menang. Israel pasti menang, ya pengintainya ini dia sembunyikan karena dia ingin menyelamatkan keluarganya juga. Ya, kita lanjutkan. Dan pada saat prajurit Yeriko datang ke rumah Rahab, Rahab berkata bahwa 2 pengintai itu sudah pergi. Ayo cepat kejar mereka prajurit. Nanti mereka keburu jauh, sekarang cepat kejar mereka. Rahab bilang gitu ke 2 pengintai itu. Rahab bilang gitu kepada para prajurit ya, tante salah. Cepat kejar mereka. Maka para prajurit pun menuruti kata-katanya Rahab. Mereka pergi mencari pengintai itu hingga keluar gerbang kota Yeriko ke arah sungai Yordan, tempat penyeberangan. Dan setelah prajuritnya keluar, pintu gerbang kota ditutup lagi karena saat itu kota Yeriko tuh sekelilingnya tuh tembok ya anak-anak ya. Pintu gerbang itu diperintahkan tidak boleh dibuka, ditutup. Harus ditutup pintu gerbangnya karena mereka berjaga-jaga setiap saat menghadapi serangan musuh. Jadi waktu prajuritnya sudah keluar, pintu gerbang langsung ditutup lagi. Jadi kedua pengintai itu akhirnya bagaimana? Selamat. Kedua pengintai itu selamat. Dan Rahab berkata kepada kedua pengintai itu, aku tahu bangsa Israel itu Allahnya itu Allah yang hebat. Aku sudah mendengar kabarnya. Allahnya sudah menolong dari lautnya dibelah. Aku sudah mendengar kabar tentang itu. Jadi aku juga sudah tahu kalau orang Israel menyerang Yeriko, pasti Yeriko tuh kalah. Karena aku tahu Allahnya Israel itu Allah yang hebat. Karena aku sudah menyelamatkan kamu, nanti kalau kalian datang ke sini menyerang kota Yeriko ini, selamatkan aku ya dan keluargaku. Rahab bilang gitu kepada para pengintai. Nah, dan kedua pengintai itu berjanji, oke, iya, pokoknya kamu jangan membocorkan keberadaan kami. Nah, sudah, akhirnya selanjutnya Rahab menurunkan 2 pengintai itu dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya Rahab itu tepat berada di atas tembok. Jadi diturunkan pakai tali itu ya Nana ya. Jadi akhirnya gimana? 2 pengintai itu selamat atau enggak? Lolos atau enggak? Pinter, lolos ya. Kan sudah keluar dari rumahnya Rahab. Artinya sudah keluar dari kota Yeriko. Dan oleh Rahab mereka diberitahu, nanti kamu lari dulu ke pegunungan ya. Nanti 3 hari di sana, kamu bersembunyi dulu di sana. Nanti setelah para prajurit yang mengejar itu pulang, kan mereka kan nggak dapet kan. Mereka pulang dengan tangan kosong. Setelah 3 hari itu, baru nanti kamu lari ke tempatnya bangsa Israel, ke tempatnya Bapak Yosua sana. Jadi kamu akan selamat. Nah itu anak-anak. Dan sebelum mereka keluar dari rumahnya Rahab, kedua pengintai itu bilang kepada Rahab, ini ya tandanya
Tandanya ini anak-anak lihat ya. Ini adalah tali kirmisi. Tali ini nanti kamu ikatkan di jendela ya. Ini sekarang tante ikatkan di sini dulu. Nanti kamu ikatkan di jendela. Tali kirmisi ini di jendela rumahmu. Nanti waktu bangsa Israel datang, mau waktu menyerang kota Yeriko, kalah semua, rumah yang ada tali kirmisi ini pasti selamat. Nyawa kamilah jaminannya. Jika rumah yang ada tali kirmisi ini sampai diganggu, nyawa kamilah jaminannya. Jadi kamu pasang ya tali kirmisi ini. Rahab mengerti dan dia memasang tali kirmisi itu di jendela rumahnya, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah 3 hari, 2 pengintai menemui ke Bapak Yosua, kembali ke tempatnya bangsa Israel. Dan mereka bercerita keadaan di Yeriko. Mereka mengatakan kepada Bapak Yosua, Bapak Yosua, kita pasti menang. Bersama Tuhan kita pasti menang melawan Yeriko. Mereka semua sudah ketakutan kepada Allah kita yang hebat. Nah, setelah itu akhirnya ke cerita berikutnya, yaitu Yosua pagi-pagi mereka mengatur mau menyerang ke kota Yeriko ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai ke Sungai Yordan. Nah, Nana lihat di situ ya. Ada sungai Yordan namanya. Kota Yeriko-nya itu ada di seberang sungai. Jadi kalau mereka mau menuju ke kota Yeriko, mereka harus menyeberang dulu. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang sampai 3 hari. Nah, Tuhan memerintahkan supaya orang Israel melihat ke tabut perjanjian yang diangkat para imam dan mengikutinya. Nah, ini nanti anak-anak bisa baca di Yosua 3 ya. Pokoknya lihat aja ke tabutnya. Ngomong gitu Tuhan. Nanti ikuti ya. Lanjut, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Anak-anak lihat di gambarnya ya, begitu kakinya para imam itu masuk ke tepi, baru masuk gitu ya, airnya itu langsung sebak itu pecah gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan airnya berhenti mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Anak-anak lihat dulu ke gambarnya. Jadi air di hulu itu terbendung. Terbendung itu maksudnya apa? Tidak bisa mengalir, tidak bisa mengalir. Jadi kayak bendungan gitu ya. Anak-anak lihat di gambarnya, airnya terbendung, jadi kayak berdiri gitu ya airnya. Gak bisa ngalir, berhenti terus di situ airnya. Kemudian air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Jadi di satu sisinya itu airnya itu putus sama sekali. Akhirnya tersisalah tanah yang kering. Tante lanjut baca ayatnya. Para imam pengangkat tabut tetap berdiri di tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan, sementara seluruh bangsa Israel menyeberang sampai selesai. Jadi imam-imamnya di tengah, tanahnya kering ya, bangsa Israel satu persatu menyeberang selama airnya terbendung itu. Sampai selesai semuanya tiba di seberang, para imam juga keluar dari air. Dan setelah para imam keluar dari air, apa yang terjadi? Airnya mengalir lagi. Ini adalah suatu mukjizat. Kalau kita mencelupkan kaki ke dalam air, apa yang terjadi? Ya lama-lama kita tenggelam ya anak-anak ya. Tapi ini mujizat Tuhan. Airnya bisa berhenti, jadi tanah kering, jadi seluruh bangsa Israel itu bisa lewat dengan selamat sampai di seberang. Ini baru halangan yang pertama. Yeriko-nya sudah dikalahkan belum? Belum, masih harus mengalahkan Yeriko lagi. Masih ada yang kedua, apa yang harus dihadapi?
Yang harus dihadapi adalah tembok Yeriko yang tinggi itu, ya. Kita lihat berikutnya. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ini adalah firman Tuhan kepada mereka untuk mengatur barisan. Dan orang-orang bersenjata di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Jadi seperti ini susunannya. Susunannya depan sendiri orang-orang bersenjata. Di belakangnya orang-orang bersenjata ada 7 imam peniup sangkakala. Jadi masing-masing imam bawa 1 sangkakala, jumlahnya ada 7. Di belakangnya 7 imam peniup sangkakala ada imam-imam pembawa tabut perjanjian. Di belakangnya imam-imam pembawa tabut ada barisan penutup. Jadi susunannya seperti itu. Tabut ada di tengah. Ya anak-anak ya. Seperti yang tadi di Sungai Yordan, mereka disuruh melihat tabut. Sekarang juga perjalanan mereka untuk mengalahkan Yeriko juga dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini menunjuk kepada firman Tuhan. Ya. Jadi waktu imam-imam itu meniup sangkakala, mereka berjalan keliling. Nah, saat berjalan keliling itu tidak boleh bersuara, harus diam. Kita baca ayatnya di Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Mengedari itu mengelilingi ya, sekali saja. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Cara yang sama maksudnya gimana? Imam-imam meniup sangkakala terus mereka berkeliling ya. Tidak boleh bersuara ya. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Berapa? 7 kali. Jadi imam-imam meniup sangkakala, semua berkeliling tembok. Hari pertama berapa kali? Betul, 1 kali. Hari kedua, 1 kali. Hari ketiga, 1 kali. Hari keempat, 1 kali. Hari kelima, 1 kali juga. Hari keenam, masih 1 kali. Pada saat hari ketujuh, 7 kali. Dan pada saat yang ketujuh, waktu imam-imam meniup sangkakala, ditambah dengan sorak-sorai. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara nyaring. Dan anak-anak tahu apa yang kemudian terjadi? Ya, tembok Yeriko runtuh tuh roboh ya anak-anak ya. Bunyinya geradak, bum, 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 geradak gitu ya. Tembok bisa runtuh ya anak-anak ya. Karena apa? Karena Tuhan. Dan setelah runtuh, apa yang terjadi? Mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Orang-orang Israel menumpas orang Yeriko, Israel menang. Bagaimana dengan Rahab dan keluarganya? Tepat seperti firman Tuhan, Rahab dan keluarganya selamat. Mengapa? Karena Rahab sudah memasang tali kirmisi di jendela rumahnya. Anak-anak lihat di situ ya. Rumahnya Rahab digantungi tali kirmisi, tali merah. Dan apa hasilnya? Rahab
beserta seisi rumahnya selamat. Sementara orang-orang Yeriko yang lain bagaimana? Orang-orang Yeriko ditumpas. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan pada sore hari ini. Tembok Yeriko runtuh dan Rahab selamat. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, harus percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dicontohkan dalam cerita tadi, yang pertama adalah Rahab. Rahab percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dia taat ya memasang tali kirmisi di rumahnya. Dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya orang Israel, bukan Tuhan yang lain. Karena dia percaya dan taat, hasilnya apa? Selamat. Karena memasang tali kirmisi ini ya. Tali kirmisi ini merah warnanya. Ya anak-anak ya, lihat ya, merah warnanya. Menunjuk pada darah Yesus. Seperti juga Rahab, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, darah Yesus, ada keselamatan untuk anak-anak dan seisi rumahnya anak-anak. Mungkin papa mama anak-anak belum mau ke gereja. Atau saudaranya anak-anak belum percaya kepada Tuhan. Anak-anak tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah beribadah. Tetaplah taat. Karena kalau anak-anak sendiri di rumah tetap percaya kepada Tuhan, akan ada harapan seisi rumahnya anak-anak diselamatkan. Mau? Mau ya? Papa mamanya belum percaya Tuhan, anak-anak doakan. Saudaranya belum percaya Tuhan, anak-anak doakan. Sambil anak-anak terus beribadah kepada Tuhan ya. Dan contoh yang kedua dalam cerita tadi adalah Yosua dan orang Israel. Yosua dan orang Israel juga taat, percaya, taat kepada Tuhan. Menghadapi sungai Yordan, disuruh untuk melihat ke arah tabut. Ada apa ya? Kok melihat ke tabut? Wong perlunya menyeberangi sungai kok disuruh melihat ke arah tabut. Kalau menyeberang sungai perlunya apa? Di air perlunya apa? Perahu. Loh ini nggak ada perahu, malah disuruh melihat tabut, tabut perjanjian. Tapi Yosua dan orang Israel juga percaya kepada Tuhan. Mereka taat. Mereka percaya akan firman Tuhan dan mereka taat melakukan firman Tuhan. Dan apa hasilnya? Mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Lalu waktu menghadapi tembok Yeriko, ini juga ya anak-anak ya, kelihatannya firman Tuhan itu kok aneh. Mau mengalahkan kota Yeriko kok disuruh mengelilingi tembok sambil gak boleh bersuara apa-apa. Apa hubungannya dengan kemenangan? Sepertinya tidak ada. Tapi Yosua dan orang Israel taat kepada firman Tuhan. Dan hasilnya apa? Ada kemenangan. Itu yang pertama ya, harus percaya dan taat firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah tentang sikap saat beribadah kepada Tuhan. Tante tanya kepada anak-anak, saat mulai beribadah kita melakukan apa dulu? Apa? Ya berdoa dulu ya. Setelah berdoa lanjut apa? Menyanyi ya kan? Lalu apa? Mendengarkan pengumuman, nyanyi, ada kalau ibadah di gereja ada yang pelayanan kor. Kemudian setelah itu berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu mendengarkan firman Tuhan, terus berdoa lagi untuk mengakhiri firman Tuhan, mengakhiri ibadah. Itu semua rangkaian ibadah kita. Nah, sikap dalam beribadah itu harus sikap yang tertib ya anak-anak ya. Sikap yang tertib. Seperti orang Israel tadi berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama 1 kali, sampai hari ke-6 1 kali, dan hari ke-7 7 kali. Itu dengan sikap yang tertib. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari pertama tidak boleh bersuara. Sampai kapan tidak boleh bersuara? Sampai diperintahkan untuk bersorak, baru bersorak.
Dan orang Israel menuruti itu namanya tertib. Terus imam-imam peniup sangkakala, anak-anak tahu orang meniup sangkakala, tante bawa ini ya. Meniup sangkakala itu gini ya. Kedengeran? Itu tante ini meniupnya itu sampai gembung ya, mulutnya ini ya. Bayangkan anak-anak, kalau waktu meniup sangkakala, tante sambil ketawa-ketawa sama teman sebelahnya tante. Atau tante sambil lompat-lompat meniup sangkakalanya. Bisa nggak meniup sangkakalanya? Gak bisa. Jadi apa? Waktu anak-anak memuji Tuhan, anak-anak beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sikap yang tertib. Tidak ngobrol dengan teman sebelahnya. Dan ini juga berlaku untuk anak-anak yang beribadah secara online ya. Waktu di rumah ada orang tua mungkin, ada kakaknya mungkin. Ya jangan ngobrol karena kita sedang beribadah. Bayangkan suasana saat orang Israel dan imam-imam itu mengelilingi tembok Yeriko. Semuanya tertib. Tidak boleh bersuara, ya tidak bersuara. Waktunya bersuara, bersuara dengan bersorak-sorai. Jadi waktu memuji Tuhan, anak-anak keluarkan suaranya. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu bertepuk tangan, tepuklah tangannya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Semua sudah diatur oleh Tuhan dalam ibadah. Waktunya bersuara itu kapan, waktunya tepuk tangan itu kapan, waktunya menutup mulut atau membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan itu kapan, sudah diatur dengan baik. Anak-anak hanya tinggal apa? Taat. Dengan sikap yang tertib beribadah kepada Tuhan. Dan pasti ada hasil ya anak-anak ya, kalau anak-anak sikapnya baik dalam beribadah. Tuhan pasti berkati, seperti orang Israel tadi ya. Mereka mendapatkan kemenangan, tembok Yeriko-nya tuh loh roboh. Sekarang tembok Yeriko tuh artinya apa? Tembok Yeriko tuh masalah-masalah yang besar. Atau apalagi dosa-dosa, pencobaan, itu semuanya roboh. Kalau anak-anak mau beribadah dengan sikap yang sungguh-sungguh ya. Guru-guru sekolah minggu itu hanya bisa apa? Mengingatkan terus. Ayo anak-anak, sikapnya yang baik. Kalau waktu berdoa tangannya nggak dilipat, diperbaiki untuk berdoa. Tapi guru-guru sekolah minggu tidak bisa 24 jam mau seperti itu. Anak-anak harus sadar dari diri sendiri. Beribadah harus yang tertib. Bisa? Puji Tuhan. Tante percaya anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak mau taat, berubah ya sikapnya. Waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu memuji Tuhan, anak-anak sikapnya yang tertib. Dan seperti pengumuman tadi, saat beribadah dengan orang tua juga demikian. Orang tua beribadah, anak-anak tidak mengganggu, juga harus tertib. Bisa? Bisa ya, pinter semua. Itulah firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan pada sore hari ini. Semoga anak-anak bisa percaya, mengerti, percaya dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nanti di kebaktian-kebaktian berikutnya Tante mau lihat ya sikapnya anak-anak yang baik ya. Mungkin Tante nggak bisa melihat karena anak-anak kebaktiannya online. Tuhan yang melihat ya. Kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis, refrennya saja. Anak-anak persiapkan hati untuk berdoa. Semuanya bangkit berdiri ya. Tangan dilipat, kita menyanyi, kemudian berdoa. Anak Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami sore hari ini. Kami mau Tuhan untuk percaya dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau mengalahkan segala halangan, rintangan dalam kehidupan kami secara jasmani maupun secara rohani. Engkau tolong kami bisa percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan keselamatan untuk kami sekeluarga. Tuhan berikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis. Dalam sikap kami beribadah, kami bisa tertib, menuruti kehendak Tuhan. Engkau tolong kami bisa belajar dari hari ke hari untuk bisa beribadah dengan baik. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Engkau tolong kami semua, lindungi sertai dalam segala aktivitas kami di sekolah, di rumah. Jagai Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, celaka, mara bahaya. Berkati pula orang tua kami, guru kami. Engkau tolong kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Engkau yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Selamat berjumpa di kebaktian yang berikutnya. Tuhan berkati.